Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak kami sekalian. Marilah kita berniat kemudian berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan niat serta doa Allah Subhanahu wa taala mendampingi kita, ya, sehingga kita terhindar dari pengaruh setan yang selalu ingin, ya, mencari teman. Setan ingin selalu mencari teman yang menjadi, ya, bagian dari dirinya untuk berada di neraka. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-16 bidang studi PKN kelas 12. Hari ini kita masih membicarakan judul yang sama, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita sudah membicarakan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya kita membicarakan konsep negara kesatuan. Nah, kemudian ada karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita akan membicarakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ingat, ya, kita dinyatakan merdeka sejak 17 Agustus 1945. Sekarang tahun 1920, berarti sudah sekitar 75 tahun kita merdeka. Ya, 75 tahun bukanlah masa yang singkat, ya. 75 tahun berarti satu periode masa manusia. Ya. Kenapa demikian? Ya, bangsa Indonesia rata-rata, ya, berusia sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, itulah usia bangsa Indonesia. Baik, anak kami sekalian, sekali lagi yang kita bicarakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu sudah 75 tahun, ya, bangsa ini berdiri sendiri. Proses pertahanan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika, mengalami perubahan yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI. Ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa ini kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa ini mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kira saya sudah paham, kamu sudah paham ini apa maksudnya, ya? Sampai sekarang masih kita temukan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ya, misalnya di Irian. Nah, masih kita temukan, ya, kelompok separatis kata orang. Mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Kemudian akan tetapi kita patut bersyukur ancaman dan gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Berikutnya akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Pada periode ini bentuk NKRI, ya, adalah
yang berbentuk kerajaan. Ada lagi ya, negara yang berbentuk Commonwealth, ya, di bawah perlindungan negara-negara lain. Commonwealth, contoh Malaysia. Kemudian dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini sudah pasti ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dipastikan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Jangan salah memahami apa yang saya sampaikan ya. Yang kita bicarakan ini sampai pada tahun 1949. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rorongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah diberlakukan, ya, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sekali lagi, yang kita bicarakan ini sampai tahun 1949, bukan saat ini. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya Indonesia terdiri atas 12 departemen. Program provinsi yang baru dibentuk terdiri dari 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo. Borneo itu sebutan lain dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda. Ya, berarti di sini Irian Jaya atau Irian Barat. Anak kami sekalian, kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Nah, pada sekarang siapa yang memilih? Kalau sekarang yang memilih adalah rakyat. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR, DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti MPR, DPR, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, Mahkamah Agung, belum berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 45 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Nah, kami sekalian, begitulah situasi pada saat itu ya, yaitu sampai pada tahun 1945. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang 45 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden sebagai kekuasaan pemerintahan negara, ya, atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR, DPR, legislatif, serta menjalankan tugas DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kekuasaan yang teramat besar ini diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, yaitu pada saat itu Presiden Soekarno. Supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan, oleh karena itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 45 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan di Asia Raya, Presiden Indonesia mengatur penyelenggaraan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Pasal 4 peralihan Undang-Undang 45 ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden untuk melawan propaganda Belanda. Maka dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Ya. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10, ya, yaitu di sekitar 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa punya berakhir, seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR DPR semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Anak kami sekalian, yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai Indonesia adalah negara yang menganut ajas demokrasi. C. Maklumat Presiden, maklumat pemerintah 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi Undang-Undang 45 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai negara pemerintah. Nah, kami sekarang saya kira sampai di situ dulu yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya pada pertemuan yang kedua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.